Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan. Ingin menjelaskan tentang tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai ruksah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur, yaitu yang pertama karena sakit. Kalau ia memakai air bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Yang kedua karena dalam perjalanan. Yang ketiga karena tidak ada air. Allah berfirman tentang masalah ini, yang artinya, dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih, sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Surah Al-Maidah ayat 6. Syarat-syarat tayamum: sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat sedangkan waktu sudah masuk. Yang ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Yang keempat, menghilangkan najis. Rukun atau fardu tayamum. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Dan keempat, menertibkan rukun-rukun. Artinya mendahulukan muka dari tangan. Beberapa masalah yang bersangkutan dengan tayamum. Orang yang tayamum karena tidak air tidak wajib mengulangi sholatnya apabila mendapat air. Hadis tentang ini dari Atta bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ada dua orang laki-laki dalam perjalanan, lalu datang waktu sholat sedangkan air tidak ada. Lantas keduanya bertayamum dengan debu yang suci lalu sholat. Kemudian keduanya memperoleh air dan waktu sholat masih ada. Salah seorang di antara keduanya lantas berwudu dan mengulangi sholatnya, sedangkan yang lain tidak. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan diterangkannyalah kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah mengerjakan sunnah dan sholatmu sah. Dan kepada orang yang mengulangi sholatnya dengan wudu, beliau berkata pula, bagimu ganjarannya 2 kali lipat. Hadis riwayat Nasai dan Abu Daud. Masalah yang kedua, 1 kali tayamum boleh dipakai untuk beberapa kali sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kekuatannya sama dengan wudhu, karena tayamum itu adalah pengganti wudhu bagi orang yang tidak dapat memakai air. Jadi hukumnya sama dengan wudhu. Demikian pendapat sebagian ulama. Yang lain berpendapat bahwa 1 kali tayamum hanya sah untuk 1 kali sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Tetapi golongan ini tidak dapat memberikan dalil yang kuat atas pendapat mereka. Masalah yang ketiga, boleh tayamum apabila luka atau karena hari sangat dingin, sebab luka itu termasuk dalam pengertian sakit. Sabda Rasulullah SAW. Dari Jabir ia berkata, kami telah keluar pada satu perjalanan. Kemudian seorang teman kami tertimpa batu sampai luka kepalanya. Kemudian ia bermimpi. Lantas ia bertanya kepada teman-temannya, adakah kamu peroleh jalan yang memberi kelonggaran bagiku untuk tayamum? Mereka menjawab, kami tidak mengetahui jalan yang memberi kelonggaran bagimu, sedangkan engkau masih kuasa memakai air. Kemudian orang itu mandi sehingga menyebabkan dia mati. Kemudian ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW, diceritakanlah hal itu kepada beliau. Nabi berkata, mereka telah membunuhnya, Allah akan membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya kala tidak mengetahui? Sesungguhnya obat keraguan ialah bertanya. Sebenarnya ia cukup tayamum saja dan dibalut lukanya. Kemudian di atas balutannya itu disapu dengan air dan sekalian membasuh badannya yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Sabda yang kedua dari Amr bin As, sewaktu ia diutus ke peperangan Jatis Salasil, ia berkata,
Pada suatu malam yang sangat dingin, saya bermimpi. Saya takut akan berbahaya jika saya mandi. Maka saya tayamum, kemudian sholat bersama teman-teman, yaitu sholat subuh. Tak kala kami datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ceritakan kejadian itu kepada beliau. Nabi berkata, "Ya Amr, engkau sholat dengan teman-temanmu padahal engkau junub?" Saya menjawab, "Saya sebutkan firman Allah, janganlah kamu membunuh dirimu." Maka karena ayat itu saya tayamum. Kemudian saya sholat. Mendengar jawaban Amr itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan beliau tidak mengatakan apapun sesudah itu. Sunnah tayamum. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, mengembus tanah dari 2 tapak tangan supaya tanah yang di atas tangan itu menjadi tipis. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya cukuplah bagimu apabila kau pukulkan kedua tapak tanganmu ke tanah, kemudian engkau hembus kedua tanganmu itu, lalu engkau usapkan kedua tanganmu itu ke muka dan tapak tanganmu." Hadis riwayat Daruqutni. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Tiap-tiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, adanya air. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.